Assalamualaikum semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu pendekatan konseling, yaitu pendekatan SFBC. Nah, video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah BK kelompok yang diampu oleh Ibu Suciani Latif SPD MPD. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nur Nabila Sari Abidin, biasa dipanggil Nabila. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2018 kelas B Universitas Negeri Makassar. Nah, di dalam video nanti saya akan menjelaskan yaitu pengertian, hakikat manusia, tujuan dan konseling, peran konselor, hubungan konseling dan konselor, tahap-tahap konseling kelompok, dan terakhir yaitu teknik-teknik konseling kelompok. Untuk mempersingkatkan waktu, kita langsung saja ke penjelasannya. Nah, yang pertama yaitu pengertian SFBC. SFBC merupakan pendekatan yang berbasis pada potensi dan kekuatan konseli yang berfokus pada solusi dan masa depan. Disebut singkat karena pada tahap identifikasi masalah, eksplorasinya menjadi lebih pendek dan mengabaikan deskripsi masalah secara lengkap. Dengan kata lain, SFBC tidak berpusat pada penyebab terjadinya masalah, tapi lebih kepada solusi dan masalah tersebut. Yang kedua itu pandangan dan hakikat manusia SFBC. Terapi singkat berfokus solusi atau SFBC didasarkan pada asumsi optimistik bahwa seseorang adalah individu yang sehat dan kompeten dan mempunyai kemampuan untuk membangun solusi yang dapat meningkatkan kehidupan mereka. Terlepas dari kondisi apa yang menyebabkan klien memasuki atau menjalani terapi. Nah, yang ketiga yaitu tujuan konseling berfokus pada solusi. Tujuan utama dari SFBC meliputi membantu klien untuk mengadopsi pergeseran sikap dan bahasa klien dari berbicara mengenai permasalahan menjadi berbicara tentang berbagai solusi. Nah, klien didorong untuk melakukan pembicaraan tentang perubahan atau solusi ketimbang berbicara mengenai masalah. Ini didasarkan asumsi bahwa apa yang kita bicarakan akan cenderung menjadi suatu yang kita hasilkan. Berbicara mengenai permasalahan akan menghasilkan permasalahan yang berkelanjutan. Nah, yang keempat yaitu peran dan fungsi terapis SFBC. Proses terapis lebih banyak berkenaan dengan melibatkan pemikiran-pemikiran klien tentang masa depan mereka dan apa saja mereka inginkan agar menjadi berbeda dalam kehidupannya. Terapis memposisikan dirinya dalam keadaan tidak mengetahui untuk meletakkan klien dalam posisi sebagai orang yang ahli mengenai kehidupannya sendiri. Terapis tidak mengasumsi bahwa dia mengetahui didasarkan pada isyarat atau kerangka mereka tentang berpikir dari tindakan dan pengalaman klien. Nah, yang kelima yaitu hubungan konselor dan konseli dalam pendekatan SFBC. Dalam proses konseling, hubungan yang kolaboratif yaitu konselor sebagai ahli dalam proses konseling dan dalam posisi tidak tahu atas diri konseli. Sementara konseli adalah ahli dari kehidupannya. Dengan ketidaktahuan seorang konselor akan memberi kesempatan kepada konseli untuk membangun solusi. Dengan asumsi ini, SFBC memungkinkan hanya diperlukan beberapa sesi saja untuk membangun momentum dalam perubahan. Nah, yang keenam yaitu tahap-tahap konseling kelompok pada pendekatan SFBC. Yang pertama yaitu membuat perencanaan. Yang pertama yaitu klarifikasi peran atau role clarification. Yang kedua yaitu deskripsi masalah atau problem description. Yang ketiga yaitu rumusan tujuan atau goal formulation. Yang keempat itu bergerak menuju solusi atau moving toward a solution. Yang kelima itu ending atau penutup. Nah, yang kedua yaitu sesi berikutnya. Pada sesi kedua dan sesi berikutnya, tugas konselor adalah mengidentifikasi apa yang telah menjadi
lebih baik dan bagaimana tindakan konseling untuk mempertahankan keadaan yang lebih baik tersebut. Para konselor SFBC seiring menggunakan teknik EAR, Elishing, Amplifying, and Reinforcing pada sesi kedua dan berikutnya. Ketiga yaitu sesi ketiga, evaluasi kemajuan dalam diri konseling. Yang keempat yaitu sesi keempat adalah terminasi atau mengakhiri sesi konseling. Seseorang konselor harus memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, memastikan bahwa tujuan telah tercapai, memastikan bahwa konseli telah memahami apa yang telah dilakukannya untuk menemukan solusi atau masalah. Yang kedua yaitu memastikan bahwa konseli memiliki perasaan yang jelas tentang apa yang telah mereka lakukan untuk membantu diri sendiri atau orang lain. Nah, yang ketiga yaitu memastikan bahwa konseli bisa menerapkan langkah-langkah ini pada situasi lain. Dan yang keempat yaitu memastikan bahwa konseli dapat mengenali tanda-tanda awal munculnya masalah bagi dirinya. Yang kelima yaitu memastikan bahwa konseli memiliki masalah tersebut. Jika hal tersebut di atas telah dicapai, maka sesi konseli sudah dapat diakhiri. Nah, yang terakhir yaitu teknik-teknik konseling kelompok pada pendekatan SFBC. Yang pertama yaitu pertanyaan mengenai saat-saat pengecualian. Yang kedua yaitu pertanyaan-pertanyaan tentang keajaiban. Yang ketiga yaitu saling question atau pertanyaan tentang skala. Yang keempat yaitu rumuskan tugas sesi pertama. Yang kelima yaitu umpan balik terapis kepada klien. Dan yang keenam adalah pengakhiran. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai pendekatan SFBC. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Nur Nabila Sari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dah.